Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Safitri dengan NIM F2019-01187. Saya dari kelas C4 Farmasi. Di video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotika. Pengertian antibiotika. Antibiotika adalah senyawa kimia yang khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sistematis dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Next, penggolongan antibiotika berdasarkan spektrum aktivitas. Yang pertama, antibiotika dengan spektrum luas efektif baik terhadap gram positif maupun gram negatif. Contohnya turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan makrolida, rifampisin, dan beberapa turunan penisilin seperti ampicillin, amoxicillin, bakampisilin, kubersilin, hetasilin, pivampicillin, sulbenisilin, dan tikarsilin, dan sebagian besar turunan cefalosporin. Yang kedua, antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Contohnya basitrasin, eritromisin, sebagian besar turunan penisilin seperti benzil penisilin, penisilin G prokain, penisilin V, fenestilin K, metisilin Na, nafsilin Na, oksasilin Na, klokasilin Na, diklokasilin Na, dan flokasilin Na, turunan linkosamide, asam fusidat, dan beberapa turunan cefalosporin. Yang ketiga, antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Contohnya kolistin, polimixin B-sulfat, dan sulfomisin. Yang keempat, antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap antituberkulosis. Contohnya seperti streptomisin, kanamisin, sikloserin, rimpafizin, fiomisin, dan capreomisin. Yang kelima, antibiotika yang aktif terhadap jamur atau anti jamur, contohnya seperti grisofulvin dan antibiotika polien seperti nistatin, amfotirisin B, dan candadisin. Yang keenam, antibiotika yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker, contohnya actinomycin, bleomycin, daurobisin, doxorubicin, mitomycin, dan mitramycin. Next, golongan antibiotika. Golongan antibiotika ini yang saya ambil yaitu golongan penisilin dan golongan amfenikol. Yang pertama, golongan penisilin. Penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan P. chrysogenum. Turunannya dibuat dengan menambahkan prekursor seperti asam karboksilat atau senyawa yang berhubungan pada campuran fermentasi. Di bawah kondisi tertentu, prekursor tersebut bergabung dengan rantai samping membentuk turunan penisilin baru. Cara ini kurang menguntungkan karena relatif mahal dan hanya sedikit yang berhasil. Pembuatan turunan penisilin secara sintetik murni juga sudah berhasil dilakukan. Misalnya phenoxymetilpenicillin, tetapi karena memerlukan banyak tahapan, sintesis memerlukan banyak biaya dan hasilnya relatif rendah. Masih sangat sedikit turunan penisilin yang dibuat secara sintetik total. Dan next, stabilitas penisilin. Kerusakan penisilin biasanya terjadi karena hidrolisis dan proses ini sangat dipengaruhi oleh pH larutan. Dalam suasana basa, ion OH+ atau air menyebabkan serangan nukleofil pada gugus karbonil cincin B-laktam, diikuti serangan nukleofil dari atom oksigen hasil pada atom C karbonil B-laktam. Cincin B-laktam terbuka, terjadi destabilitasi cincin thiazolidin sehingga cincin terbuka membentuk asam pensilinetam. Terbentuk asam penisilin yang tidak stabil dan relatif stabil dalam suasana basa atau netral.
Dalam suasana asam pH kurang lebih 3, ion H- menyebabkan protonasi atau nitrogen cincin belaktam. Next, hubungan struktur dan aktivitas golongan penisilin. Yang pertama, penisilin yang tahan asam yaitu karena ada gugus penarik elektron O atau N pada posisi Ca, misalnya gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amida. Gugus tersebut mencegah penataulangan penisilin menjadi asam penilat, yaitu terjadi dalam suasana asam. Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase, yaitu karena ada gugus meruah atau bulky pada rantai samping. Misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan ortoh mengandung gugus halogen atau metoksi. Efek halangan ruang gugus meruah tersebut dapat mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktamase pada cincin B-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya. Yang ketiga, penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Yang keempat, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan ada gugus yang bersifat asam pada rantai samping seperti COOH, SO3 dan NHCO. Yang kelima, penisilin yang bekerja sebagai praobat dapat melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat bentuk garam, contohnya prokain penisilin G dan benzatin penisilin G. Yang kedua, menutupi gugus amino bebas, misalnya yang terdapat pada struktur ampicillin dengan membentuk gugus amida yang akan diurai kembali pada in vivo. Contohnya piperacillin, azlocillin, mezlocillin dan apalsin. Yang terakhir, membentuk ester pada gugus karboksil. Terikat atom C3. Contohnya bakampisin, pifampisin dan tampisin. Kemudian obat turunan penisilin yang saya ambil adalah obat ampicillin dan amoxicillin. Yang pertama, ampicillin. Ampicillin adalah antibiotik dengan spektrum luas, digunakan untuk pengobatan infeksi pada saluran napas dan saluran seni, gonorrhea, gastroenteritis, meningitis, dan infeksi karena Salmonella sp seperti demam tipoid. Ampicillin adalah turunan penisilin yang tahan asam tetapi tidak tahan terhadap enzim penisilinase. Bentuk D-isomer lebih aktif dibanding L-isomer. Absorpsi obat dalam saluran cerna kurang baik, yaitu 30-40%. Obat terikat oleh protein plasma, kurang lebih 20%. Hal ini menyebabkan ampicillin tidak dianjurkan lagi untuk pemakaian secara oral. Kadar darah maksimal dicapai dalam 5 menit setelah injeksi intravena, 1 jam setelah injeksi intramuskular, dan 2 jam setelah pemberian oral. Sedangkan waktu paronya 0,5 sampai 1 jam. Dosis oralnya 250 sampai 500 mg 4 DDE dalam 1 hari. Yang kedua, obat amoxicillin. Amoxicillin adalah obat antibiotik dengan spektrum luas, digunakan untuk pengobatan infeksi pada saluran nafas, saluran empedu dan saluran seni, gonorrhea, gastroenteritis, meningitis, dan infeksi karena Salmonella sp seperti demam tipoid. Amoxicillin adalah turunan penisilin yang tahan asam tetapi tidak tahan terhadap penisilinase. Beberapa keuntungan dibanding ampicillin adalah absorpsi obat dalam saluran cerna lebih sempurna, yaitu 80-90%, sehingga kadar darah dalam plasma dan saluran seni lebih tinggi. Efek terhadap Bacillus dysentery lebih rendah dibanding ampicillin karena lebih banyak obat yang diabsorpsi pada saluran cerna.
kadar darah maksimal dicapai dalam 1 jam setelah pemberian oral dengan waktu paro kurang lebih 1 jam. Dosis oralnya 250 sampai 500 mg 3 DDE. Next, golongan amfenikol. Golongan amfenikol adalah turunan amfenikol adalah antibiotika yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Next, mekanisme kerja dari golongan amfenikol ini. Mekanisme kerjanya, antibakteri turunan amfenikol adalah golongan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida setelah menembus sel bakteri. Turunan amfenikol ini dia mengikat subunit ribosom 50S sampai secara terpulihkan, menghambat enzim peptidil transferasi sehingga mencegah penambahannya asam amino tadi pada rantai peptida. Akibatnya terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Dengan kata lain, turunan amfenikol ini dia menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Penghambatan ini bersifat stereospesifik, hanya isomer D negatif, treo yang aktif. Next, struktur dan aktivitas golongan amfenikol. Yang pertama dilihat pada modifikasi pada cincin benzen. Pada modifikasi cincin benzen ini, yang pertama, P-nitrobenzen dapat diganti dengan binefil, P-brombinefil atau 4-metilbinefil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain, seperti sikloheksil, furil, naftil, pridil, quinolil, dan tienil, menghilangkan aktivitas. Hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri, meskipun aktivitasnya itu lebih rendah dibandingkan kloramfenikol. Yang keempat, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat, seperti setofenikol dan tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. 4. Penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat, seperti setofenikol dan tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta menurunkan aktivitas antibakteri. Kemudian struktur aktivitasnya yang kedua dilihat pada rantai samping asli, sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping ini dapat dilakukan banyak substitusi. Peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asidoasetil, menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Yang ketiga dilihat dari sterokimia. Sterokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri karena kloramfenikol ini mempunyai 2 pusat kiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu minestreo, plestreo, mineseritro, pleseritro. Dari keempat isomer tersebut yang aktif sebagai antibakteri ada hanyalah isomer D-minestreo. Kemudian yang keempat dilihat dari penggantian 2 gugus hidroksil. Perluasan atau pemendekan gugus CH2OH ujung dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Yang kelima dilihat dari penggantian atomnya.
Penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedangkan penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas 1,7 kali terhadap E. coli. Next, golongan amfenikol yang saya ambil adalah obat kloramfenikol dan tiamfenikol. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu obat kloramfenikol. Obat kloramfenikol adalah antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas, merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid. Demam tifoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Kloramfenikol pertama kali diisolasi dari Streptomyces venezuelai, sekarang telah dapat dibuat melalui sintetis total yang metodenya relatif lebih sederhana dan biayanya lebih murah dibanding cara ekstraksi media fermentasi. Kloramfenikol ini efektif terhadap rickettsia dan konjungtivitas akut yang disebabkan oleh mikroorganisme, termaksud Pseudomonas sp, kecuali Pseudomonas aeruginosa. Secara senyawa juga efektif untuk pengobatan infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif, seperti Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, dan Streptococcus pneumoniae yang telah kebal terhadap turunan penisilin. Penggunaan kloramfenikol ini tidak dianjurkan untuk pengobatan infeksi pada saluran seni karena hanya 5-10% bentuk tak terkonjugasi yang diekspresikan melalui urin. Kemudian efek samping dari obat ini yaitu ditimbulkan kloramfenikol antara lain adalah depresi sum tulang belakang dan menimbulkan kelainan darah yang serius seperti anemia aplastik, anemia hipoplastik, granulositopenia, dan trombositopenia. Selain itu, obat ini juga menyebabkan gangguan saluran cerna, neurotoksik, suprainfeksi, dan reaksi hipersensitivitas. Oleh karena itu, kloramfenikol ini tidak boleh digunakan untuk pengobatan infeksi yang bukan indikasinya seperti influenza, infeksi kerongkongan, atau untuk pencegahan infeksi. Pada bayi yang lahir prematur atau neonatal, kloramfenikol ini dapat menimbulkan toksisitas yang fatal sehingga sindrom bayi abu-abu. Sindrom ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan baik untuk konjugasi obat sehingga diekstraksi melalui ginjal menurun dan obat akan ditimbun di jaringan. Next, absorpsi obat melalui saluran cerna cukup baik, 75-90% kadar plasma tertinggi dicapai dalam 2-3 jam. Waktu kloramfenikol ini pada orang dewasa kurang lebih 3 jam, sedangkan pada bayi di bawah 1 bulan 12-24 jam. Dosis oralnya 1,4 banding 50 sampai 100 mg per kg BB per hari. Dalam dosis terbagi menjadi 3-4 kali. Kloramfenikol ini mempunyai rasa yang sangat pahit. Untuk pemakaian oral pada anak-anak itu biasanya digunakan bentuk esternya, yaitu kloramfenikol palmitoleat yang disuspensikan dengan pembawa air. Dalam saluran cerna, ester terhidrolisis secara perlahan-lahan melepaskan kloramfenikol aktif. Untuk pemakaian parenteral yang digunakan bentuk garam yang mudah larut dalam air, yaitu kloramfenikol sodium suksinat. Yang kedua, obat tiamfenikol. Obat tiamfenikol ini adalah antibiotik yang bersifat bakteriostatik dan mempunyai spektrum luas seperti kloramfenikol.
Thiamphenicol ini merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam tifoid atau enterik dan paratipoid akut yang disebabkan oleh Salmonella sp. Thiamphenicol diabsorpsi cukup baik dalam saluran cerna, mudah terdifusi dalam cairan cerebropsinal dan mukus bronkial. Sebagian besar obat tidak dimetabolisme di tubuh, tetapi diekstraksikan dalam bentuk tak berubah melalui urin. Thiamphenicol ini efektif untuk pengobatan infeksi meningitis, infeksi pada saluran napas dan saluran urogenital. Nah, absorpsi obat Thiamphenicol ini melalui saluran cerna cukup baik, dia 50-70%. Dengan waktu paro 1,6 sampai 4,2 jam, dosis oral 2 sampai 30 mg per kgbb per hari dalam dosis terbagi 3 sampai 4 kali untuk pengobatan gonorrhea. Dosis tunggalnya yaitu 2,5 gram sesudah makan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.